Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Excellent Audio Channel ya guys. Di video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengatasi suara serak pada driver SOCL ya. Suara serak dan transistor final panas ya. Sebelum tutorial ini saya mulai ya guys, saya coba untuk menerangkan penyebab daripada suara serak ya guys. Suara serak pada umumnya disebabkan karena tegangan bias yang kurang tinggi ya guys ya. Tegangan bias yang kurang tinggi, atau bahasa yang biasa dibilang kawan-kawan ini biasnya pincang ya guys ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang sering menjadi tersangka ini dari teman-teman itu transistor fast ini ya guys ya. Nah ini ya, transistor fast ini. Padahal ini belum tentu ya guys ya. Belum tentu ininya rusak ya guys ya. Karena transistor fast ini memiliki tegangan yang cukup tinggi ya guys ya. Kalau disuplai 50 volt 45 volt DC sampai 60 volt DC ini masih kuat ya guys ya. Dengan catatan transistor fast ini original ya. Yang kedua, yang menjadi tersangka kedua itu resonan ya guys ya. Resonan. Nah, justru yang sering itu resonan ya guys ya, dibanding dengan transistor fast gitu ya guys ya. Yang sering kering itu ini ya, sering rusak ya. Nah, jadi ada beberapa penyebab transistor bias itu penyebab suara serak itu banyak ya guys ya. Bukan hanya dari transistor fast ya. Nah, di sini saya akan bahas tentang bagaimana cara mengatasi suara serak pada SOCL 506 ya guys ya. Dan transistor panas. Nah, kalau transistor panas ini penyebabnya kebalikan daripada suara serak ya guys ya. Sebetulnya banyak guys ya penyebab transistor final panas ya. Bisa dari tegangan PSU dan jumlah transistor final yang tidak balance ya guys ya. Tapi di sini yang saya akan bahas tuh yang masalah yang sering timbul yang berefek dari transistor, penyebab transistor final panas ya guys ya. Yaitu kebalikan dari suara serak. Ya, kalau suara serak itu ditimbulkan dari tegangan bias yang kurang ya, atau kurangnya tegangan bias. Nah, kalau transistor panas ini disebabkan ya, transistor final panas ini disebabkan dari tegangan bias yang berlebih ya guys ya. Caranya cukup simpel ya guys ya, cukup mengganti dengan menggantikan dua komponen ya guys. Ya, apa saja yang kita ganti ya guys ya. Di sini saya tidak membahas tentang bias servo ya. Sebetulnya pakai bias servo itu lebih stabil. Tapi di sini karena tutorial di channel ini saya peruntukkan atau saya khususkan ya untuk umum ya guys ya. Artinya untuk yang masih pemula juga ya guys ya. Jadi kalau pemula menggunakan bias servo ini sangat riskan ya, karena mungkin belum paham seperti para teman-teman yang sudah paham ya guys ya. Di sini saya bahas yang mudah dipahami saja. Ya. Di SOCL 06 di sini ada dua resistor ya guys ya. Nilai standarnya ini ya. Nilai standar dari ini resistor 2 ini 15K dan 6K8 guys ya. 15K dan 6K8 ya. Ini teman-teman bisa ganti ya. Ini teman-teman bisa ganti, disesuaikan. Ingat ya teman-teman ya, tidak berpatokan satu resistor, satu nilai resistor yang saya anjurkan ya guys ya. Ini tergantung dari tegangan yang akan disuplai oleh teman-teman untuk driver ini ya guys ya. Ingat ya guys ya, tidak berpatokan dalam dengan satu nilai ya guys ya. Ini tergantung daripada tegangan yang akan disuplai ke driver ini ya guys ya. Ya, jadi teman-teman bereksperimen ya. Kalau di sini saya menggunakan dua buah resistor yang saya turunkan nilainya. Yang ini 15K ya. Kita lepas ya guys ya. Yang ini ya. Nomor 1 ya, kalau dari atas nomor 1. Ini 15K kita lepas ya. Ini saya ganti 10K ya. 10K ya. Ada driver ya. Ini kita buat contoh aja guys ya. Drivernya udah saya pasang ya guys, sudah saya packing siap kirim, jadinya tidak bisa saya bongkar lagi. Jadi ini ya guys ya, ini 15K kita ganti 10K ya guys ya. Dan yang ini yang bawah ya, ini nilainya 6K8 ya.
6K8 ya, kita turunkan menjadi 4K7 ya. Nah ini teman-teman bisa eksperimen sendiri ya untuk nilai resistornya ya, atau bisa mengikuti yang saya tutorialkan juga bisa dengan tegangan 45 volt DC ya. 45 volt DC berarti sekitar 32 volt AC ya, CT ya, 432 CT. Nah ini kita ganti 10K ya, dari 15K, awalnya 15K kita ganti 10K ya. Dan yang ini awalnya 6K8 kita ganti 4K7 ya. Nah jadi sekali lagi ya guys ya, saya katakan jangan berpatok pada satu nilai ya, atau resistor yang saya anjurkan tadi ya. Ini 15K kita ganti 10K, ini 6K8 kita ganti 4K7 ya. Jadi teman-teman bisa bereksperimen ya, nggak harus nilai yang saya sebutkan ya, bereksperimen sesuai dengan tegangan yang akan disuplai ke driver ini ya guys. Karena saya juga nggak berpatokan dengan nilai yang saya sebutkan tadi ya. Di driver yang saya akan kirim itu saya menggunakan tegangan 60 volt ya, 60 volt 45 sampai 60 volt DC itu saya turunkan di 5K6 ya, dua-duanya nih, ini 5K6, ini juga 5K6 gitu. Jadi sampai menemukan bias yang standar ya. Standar tegangan bias itu sekitar 0,40 sampai 0,50 ya. Kalau untuk rumahan ya, beda lagi untuk lapangan. Kalau di lapangan udah di atas 0,70 ya. Nah, kalau untuk rumahan ya, standar tegangan bias yang dianjurkan itu 0,40 sampai 0,50 ya guys. Nah jadi eksperimen ya, nih dua resistor ini teman-teman dieksperimen aja ya, atau kalau mau mengikuti tutorial ini ya, saya fokuskan dulu. Nah kalau untuk mau mengikuti tutorial ini yang 15K ya, 15K ini kita ganti 10K, dan yang ini yang 6K8 ya kita ganti 4K7 ya guys ya. Jadi teman-teman bisa eksperimen itu artinya dicoba-coba ya sampai mendapatkan suara yang balance ya, yang tidak serak dan transistor final tidak panas. Nah itu namanya balance ya. Jadi suara bagus tapi transistor panas ya juga percuma juga ya guys ya. Nah jadi caranya itu ya guys ya. Dua resistor ini kita mainkan ya guys. Ini kita mainkan ya. Dua resistor ini kita mainkan. Nah, di sini guys ya. Kalau untuk eksperimen ya guys, saya anjurkan setelah dilepas dicoba di bawah ya guys ya. Dicoba di bawah dulu. Tujuannya untuk apa? Kita coba di bawah ya. Tujuannya itu untuk mempermudah ya guys ya. Bila dirasa belum pas ya, belum seimbang, suara udah bagus tapi transistor final masih panas. Nah, itu kita bisa ganti-ganti tanpa merusak PCB ya guys ya. Gitu. Kalau kita pasang langsung di sini tuh biasanya bisa merusak ya guys ya. Nah itu sih trik saya ya. Trik saya kalau untuk mencari nilai memodifikasi suatu rangkaian itu saya tidak langsung saya gas di sini ya, langsung saya tancap di sini. Jadi kita di bawah dulu gitu ya guys ya. Nah setelah dirasa sudah cukup ya dengan apa yang saya sebutkan tadi, antara bias TR final harus imbang ya supaya suara tidak serak, TR final pun tidak panas gitu. Tapi kalau suara sudah bagus tapi TR final panas, nah itu artinya bias masih tinggi ya guys ya. Nah itu kita bisa turunkan dengan memainkan dua resistor ini ya guys ya. Teman-teman tidak harus berpatokan pada nilai yang saya sebutkan ya, tergantung tegangan yang akan teman-teman supply untuk driver ini ya. Jadi ini bisa dieksperimen ya. Nah, untuk tegangan 45 volt itu bisa ya mengikuti nilai yang saya anjurkan ya. Ini 15K kita ganti 10K, ini 6K8 kita ganti dengan 4K7 ya. Paham guys ya? Mudah-mudahan mudah dipahami tutorial yang sederhana ini ya. Tidak harus banyak yang dirubah ya guys ya. Yang penting kita paham fungsi-fungsi daripada setiap bagian rangkaian ya. Jadi inilah untuk mengatur bias ya. Nah, sekiranya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sedang mencari solusi ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.